Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faizahum bisyahira. Seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Bumi yang dalam bentuk kacau balau. Skenario tentang peristiwa kiamat itu ada dan menjadi salah satu syarat bagi agama apapun itu, dan ini adalah suatu hal yang yang menjadi biasa, hal yang menjadi contoh, hal yang biasa. Dan anehnya tuh, baik itu dia agama-agama ritualnya itu baik yang berbasiskan nalar seperti agama-agama samawi maupun yang tidak, maupun bagi mereka yang menyembah pohon, yang menyembah batu, baik yang mereka menyembah dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Peristiwa-peristiwa tentang kiamat mereka juga miliki. Dan skenario-skenario tentang peristiwa kiamat itu tidak ada yang lebih detail, tidak ada yang lebih ilmiah, tidak ada yang lebih logika daripada tentang peristiwa kiamatnya agama Islam yang dibawakan oleh Muhammad. Kalau saya hidup sebagai orang kafir yang menyembah berhala, dan ketika Muhammad mengatakan ini, dan saya tidak sebagai orang yang netral, saya tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap kaum mafianya Abu Sufyan, pun saya juga tidak memiliki keuntungan apa-apa jika mengikuti Muhammad. Namun jika ditilik secara logika, secara akal, secara nakli, jadi wajar jika ada timbul-timbul keraguan, apa benar sih, istilah kasarnya begitu, apa benar ini Muhammad nih? Dan karena keraguan-keraguan itu timbul, otomatis kalau yang membawanya itu tidak dari orang yang soleh, orang yang luhur budinya, orang yang santun, orang yang baik, otomatis itu pasti akan diludahi. Bilang aja lu mau tenar lo, cerita-cerita tentang Muhammad, cerita tentang kiamat mah. Kalau seorang Muhammad itu seorang penipu, seorang pezina, seorang peminum kamar, seorang penjudi, seorang pencoleng, pendusta, itu udah otomatis itu, nggak pakai entar. Dan saya penyembah berhala, tidak mempunyai kepentingan apa-apa, pasti di blacklist. Satu hal yang membuat apa yang diceritakan Rasulullah itu sulit untuk dibendung oleh kaum kafir Quraisy, terutama mereka yang sebagai bagian dari kepala mafianya Abu Sufyan, adalah karena akhlaknya Rasulullah, kejujuran Rasulullah, kesopanan Rasulullah, kesantunan Rasulullah. Bahkan di hadis ini dikatakan, sudah kau yakini saja itu Khadijah. Ini ayat-ayat ini sesuai dengan kalimat-kalimat yang di dalam Injil, irama-iramanya. Aku yakin dia tidak kesurupan, tidak mungkin dia kesurupan. Dia orang yang sangat mencintai fakir miskin dan anak yatim, dan sangat menghargai tamu-tamunya, terkenal kejujurannya. Sudah, kau catat saja setiap apa yang Rasulullah, apa yang suamimu itu suruh catat. Yang pencatat pertama wahyu adalah Khadijah. Ya bagaimana lagi? Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Masa ia ujuk-ujuk ke kakeknya, masa ia ujuk-ujuk ke pamannya Abu Thalib? Ya pasti orang yang intim di dekatnya Khadijah.
Jadi Anda jangan sekali-sekali meremehkan Khadijah, apalagi mengolok-olokkan kejandaannya, karena di dalam satu mazhab di dalam Syiah pun mempercayai Khadijah itu perawan, bukannya janda. Dan jangan kalian tertawa kalau ternyata mereka yang benar, bagaimana? Seketika itu mereka hidup kembali di bumi dalam keadaannya porak-poranda. Jadi kalau yang lagi diajab di alam barza itu mungkin merasa sedikit alhamdulillah ada sedikit kelapangan, keringanan pada terjadinya hari kiamat. Namun dibalas lagi dengan segala kesusahan dia. Bagaimana itu menghadap Allah. Allah katakan, engkau menyusahkan manusia, aku susahkan kau di padang mahsyar. Kalau tidak percaya nih ya, engkau koruptor, penipu, pendusta, pencoleng, naik haji deh, coba deh. Engkau ngerampok itu, ngegarong rumah 20 juta, 50 juta terus naik haji. Pasti banyak itu peristiwa-peristiwa yang aneh yang akan menghampirimu. Karena di sono adalah sarangnya malaikat. Malaikat paling geram kalau melihat jidat-jidat umatnya Muhammad yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ya kelakuannya kayak binatang, kayak jahanam, suka makan uang rakyat. Seketika itu mereka hidup kembali di bumi. Ini sekali lagi nih menapik. Pasti lama dong Rasulullah itu. Miliaran manusia loh, dari zaman Adam sampai kita ini, terus mungkin nanti sampai akhirat. Memang sebesar itu Tuhan umat. Coba kalian nyampein pendongeng, coba kalian nyampein preman kampung, coba kalian nyampein pedagang yang menghalalkan segala cara, boro-boro didengar, diludahin dia. Karena Muhammad Asyidik, karena Muhammad Al-Amin, karena Muhammad orang dapat dipercaya. Jadi itu intinya ya. Kalau Anda ingin didengar oleh orang, kalau Anda ingin dipercaya oleh orang, ikuti contoh Nabi Anda Muhammad. Jujur. Walaupun susahnya setengah mati, harus dicoba mau tidak mau. Karena sekali lagi di dalam beberapa tafsir yang sudah kita telah, tidak ada tempat itu untuk kesombongan, kecurangan, kehinaan, kejaliman, kelaliman. Makanya tidak mungkin yang namanya manusia bisa masuk surga kalau tidak ada takdir Allah, kalau tidak ada izin Allah. Tapi seluruh manusia, seluruh kaum itu ditakdirkan untuk masuk surga, bukan ditakdirkan untuk masuk neraka. Yang membelokkan takdir itu adalah manusia dan jinnya sendiri. Ya Nabi dimusuhin. Nanti ini musuh-musuh para nabi ini memakai logika terbalik ini nanti. Kalau tidak ada aku, sama seperti ucapan Lanatullah sampai detik ini. Kalau tidak ada aku yang menentang Adam, yang menentang apa segala macam, aku adalah sebagai anjingnya Allah. Siapapun yang mau mendekati aku harus melewati aku dulu. Pasti seperti itu. Dan nanti akan ditampik, tidak ada. Itu hanya kegeeran-kegeeran kau saja iblis. Itu hanya kegeeran-kegeeran kau saja Lanatullah. Tapi wallahu alam lah. Karena tidak mungkin Allah menciptakan surga dan neraka dan tidak ada penghuni, tidak mungkin. Apalagi kalian kaum beragama. Ya kalau kaum beragama, dia agama manapun selalu seperti itu. Selalu ada balasan terbaik, entah bentuknya apa, itu namanya surga. Kalau yang terbukti namanya neraka, udah pasti itu. Di mitologi Yunani juga ada itu. Dunia bawah tanah lah atau apalah. Tidak sesuai logika, hanya Al-Quran yang sesuai logika. Sesuai rasionalitas manusia. Makanya sampai kapanpun ya, sekali lagi nih, mungkin nanti 2 juta tahun masih ada video di ini. Meskipun Anda bisa ke planet Mars, Anda bisa berjalan-jalan di matahari yang panas,
Anda tetap membutuhkan Al-Quran sampai kapanpun. Alhamdulillahirrahmanirrahim.